Ya, sekali lagi tenses ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Saya Santi ya, pakai Santi, sorry. Santi bangun jam 5 pagi setiap hari. Oke. Sama Santi bangun pagi jam 4:30 tadi pagi. Oke. Kemudian Santi akan bangun pagi jam 6 besok. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia kata bangunnya itu tidak berubah ya, selalu bangun. Selalu tidak mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau bahasa Inggris dia berubah bentuk. Santi bangun jam 5 pagi setiap hari, maka bahasa Inggrisnya adalah Santi wakes up at 5 every morning. Ya, every morning. Oke. Every morning. Kemudian Santi bangun pagi jam 4:30 tadi pagi, maka bahasa Inggrisnya adalah Santi woke up. Wakes up at Ya, at 5 this 5 morning, ya. This morning. In the morning, Santi will. Ya, bisa kemudian yang Santi akan bangun pagi jam 6 besok. Santi is going to wake up at 6 tomorrow. Ya, perhatikan di sini pakainya wakes, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya pakai woke, ya. Kemudian yang berikutnya pakai is going to wake, ya. Inilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bangun aja, tidak ada banguning, tidak ada bangunet, tidak ada banguns, tidak, ya. Ya. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah yang pertama ini ya. Jadi ini namanya simple present tense, ya. Jadi simple present tense ini digunakan untuk menyatakan rutinitas ya. Jadi simple present tense salah satu fungsinya adalah untuk menceritakan tentang rutinitas ya, rutinitas sehari-hari. Rutinitas sehari-hari. Rumusnya begini, kalau Santi itu wakes up ya, Santi itu pakai wakes up, oke. Maka Pak Rahmat juga pakai wakes up ya, Mr. Rahmat wakes up. Tapi kalau I dia pakainya wake up ya, wake up. D pakainya wake up, oke. Kemudian you juga wake up, ya. Oke. Kalau Mr. Rahmat and Mr. Andi, dia juga wake up ya. Oke. Jadi yang pakai S ya, perhatikan. Ya. Yang pakai S ini yang tunggal ya. Where is the voice coming from? Jadi yang he ya, kemudian she dan it itu kata kerjanya ditambahin S ya. Jadi kata kerjanya ditambahin S. Sorry. Kata kerjanya, verbnya ditambah S atau IS atau IES ya, tergantung nanti ya. Oke. Tapi kalau they, we dan they, we, I dan you, kata kerjanya tetap ya. Kata kerjanya tetap. Verbnya tetap. Verbnya tetap, tidak ditambah apapun ya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Jadi Mr. Ahmad, Santi wakes up, Mr. Ahmad wakes up, I wake up, they wake up, you wake up, Mr. Ahmad and Mr. Andi wake up ya, tidak ditambahin S ya. Oke. Itu untuk kalimat positif ya. Contoh lagi Mr. Ahmad mengajar setiap hari. Mengajar setiap hari. Maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Ahmad teaches
teaches every day ya. Teaches Every day. maksudnya mengajar bahasa Inggris misalnya ya. Karena harus ada objeknya ya, mengajar bahasa Inggris setiap hari. So Mr. Ahmad teaches English Every day. every day. Oke. Nah, tapi kalau subjeknya ditambahin Mr. Ahmad and Mr. Andi, maka Mr. Ahmad and Mr. Andi teach English every day. Ya. Perhatikan ketika Mr. Ahmad maka verbnya berubah menjadi teaches ya. Teaches, tapi ketika Mr. Ahmad and Mr. Andi kata kerjanya teach ya, tetap. Oke. Itu kalau kalimat negatif ya, kalimat positif ya. Kalau kalimat negatif misalnya Mr. Ahmad tidak mengajar Inggris, tidak mengajar bahasa Inggris setiap hari. Oke. Maka karena dia tunggal, maka dia pakainya doesn't ya. Doesn't Ya. untuk kalimat negatif. Maka bahasa Inggrisnya adalah Mr. Ahmad doesn't teach English every day. every day. Ya, kalian perhatikan bahwa setelah kata doesn't maka teach-nya kembali ke bentuk dasar ya. Mr. Ahmad doesn't teach English every day. Ya. Nah, kalau umpamanya subjeknya adalah Mr. Ahmad dan Mr. Andi, maka dia bukan pakai doesn't tapi pakai don't ya. Mr. Don't. Ahmad and Mr. Andi don't teach English. English every day. Ya, seperti itu. Ya, di sini pakainya don't teach English ya. Itu kalau kalimat negatif ya. Sekarang kalau kalimat tanya. Misalnya, apakah Pak Rahmat mengajar bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris setiap hari. Ya, bahasa Inggris setiap hari. Ya, maka bahasa Inggrisnya adalah das-nya ini atau do-nya dipindah ke depan. Nah, karena subjeknya Pak Rahmat, maka dia pakainya das ya. Das, Mr. Rahmat. Das Mr. Rahmat. Teach English every day. Teach English every day ya. Every day. Every day. Kalau iya, maka jawabannya adalah yes. I do. Yes. Yes, he does ya. Yes, he does. Oke. Nah, kalau tidak, maka jawabannya adalah no. No, I don't. He no, I do. He doesn't. No, he doesn't ya. No, he doesn't. Seperti itu ya. Jadi ini kalimat kalau kalimat interrogatif ya, seperti ini. Nah, sekali lagi kalau umpamanya kalimat pertanyaannya apakah Pak Rahmat dan Pak Andi mengajar bahasa Inggris setiap hari? Maka bahasa Inggrisnya adalah karena subjeknya adalah Pak Rahmat dan Pak Andi, maka dia tidak pakai does tapi pakai Day. do ya. Ya, do. Berarti do Mr. Rahmat, do Mr. Rahmat and Mr. Andi teach. English every day. Ya. Do Mr. Rahmat and Mr. Andi teach English every day? Kalau iya, maka jawabannya adalah yes. I do. I do. Yes, they do. Ya. Kalau tidak, maka no, no, they don't. Ya. No, they don't. Oke. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita biasanya kan kalimat yang ada di kepala kita itu selalu dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kita belum level seperti native speaker ya. Nah, kalau native speaker itu anak-anak kecil di Amerika umur 3 tahun itu udah pinter bahasa Inggris. Ya. Karena mereka bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Orang gila aja mereka pakai bahasa Inggris loh, orang gila di Amerika. Mereka ngigo pakai bahasa Inggris ngigo ya. Ya. Nah, Orang pembahasan apa? ya, jadi
karena kita orang Indonesia, maka yang ada di kepala kita pasti bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia. Ya, dan kemudian baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, permasalahannya konsep seperti das sama do itu tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Perhatikan, apakah di sini kan tidak ada perubahan apapun ya pada kata apakahnya. Tetapi dalam bahasa Inggris kalau subjeknya Pak Rahmat dia pakainya das. Kalau subjeknya Pak Rahmat dan Pak Andi pakainya do, seperti itu. Ya, nah itu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makanya kita harus belajar grammar ini ya untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di bahasa Inggris ya. Coba sekarang kalau umpamanya gini, Dewinta membantu ibunya memasak atau ya mencuci pakaian setiap pagi ya, setiap pagi. Oke. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Dewinta. Oh, itu bukan dong. Ini kan kalimat positif. Berarti Dewinta helps her mother wash the clothes every morning ya, every morning. Oke, every morning. Oke, good. Oke, sekarang kalau kalimatnya begini, Tommy dan Maria membantu ibu mereka mencuci pakaian setiap pagi. Ya, bahasa Inggrisnya bagaimana? Tommy and Maria help their mother wash the clothes every morning. Very good. Nah, bedanya sama yang atas yang apa? Ya, helpnya yang ini pakai S. Yang di bawah Yang tidak pakai S ya. Yes. Nah, dalam bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu. Pakai dikasih S segala ngapain ya? Ya, sekarang coba yang kalimat negatif. Kalimat negatif. Negatif ya contohnya ya. Eldad tidak sarapan di pagi hari. Oke. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Eldad doesn't. Oke, sarapan bahasa Inggrisnya apa? Ya, doesn't have breakfast in the morning ya, in the morning. Oke, sekarang subjeknya saya ganti. Pokoknya saya tidak sarapan di pagi hari ya. Jadi setiap pagi saya tidak sarapan ya. Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? I don't have Pintar ya. I don't have breakfast in the morning ya, in the morning. Jadi oke. Bedanya apa? Yang atas sama yang bawah? Yang atas pakai das. Ya, doesn't. Ya, yang ini tidak pakai ya. Don't, yang ini pakai don't have ya. Nah. Yang di atas. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita bikin contoh lagi supaya kalian nanti lama-lama ngerti polanya ya. Coba. Itu. Misalnya apakah Umi pergi ke kampus jam 6 setiap hari? Oke. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Doesn't. Ya, does. Bentar ya. Umi goes to university. Ya. Sabar kakak, sabar. Oke. Anwar buru-buru. Does Umi
Go to the campus at 6 every day. Ya. Apakah Umi pergi ke kampus setiap hari? Kalau iya jawabannya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Kalau iya, yes, she does. Kalau tidak, no, he doesn't. She doesn't ya, sorry, she doesn't. Yeah. Doesn't. Yeah, very good. Sekarang kalau soalnya begini, kalimat pertanyaannya begini. Apakah Selesina dan Nosrina dan Tati pergi ke kampus jam 6 setiap hari? Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Doesn't. Enggak, kok doesn't. Enggak. Do Selesina and Tati go to the campus at 6 every day. Okay. Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes. Yes. Selesina dan Tati kata gantinya apa? Yes, they do. Kalau tidak bagaimana? No, they don't. No, they don't. Ya? No, they don't. Oh, jauh amat. Ini masih banyak yang masuk ya, mau masuk ya. Kelihatannya apa? Itu ayam-ayamnya juga pada mau ikut Zoom ya. Tadi saya dengar ayam. Yes, they do. No, they don't. Ya, oke, good. Nah, sekarang kalau begini, apakah kok pakai biru sih? Pakai merah dong. Oke, apakah kamu pergi ke kampus jam 6 setiap hari? Oke, bahasa Inggrisnya apa? Do you go to campus? Do you? Oke. Apa tadi bahasa Inggrisnya? Do you go to campus at 6? Do you go To campus to the campus at 6 every day? Oke. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Kalau iya, yes I do, pinter. Yes I do. Atau kalau tidak, no? No I don't. Udah pinter ya. Oke, good. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi ini kalimat positif, ya. Kemudian ini kalimat tanya. Dan ini, kalimat negatif dan ini kalimat tanya ya. Oke, satu contoh lagi. Kalimat positif, negatif dan kalimat tanya. Kita konsepnya dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Inggris yang menggunakan simple present. Oke, misalnya Imelda sarapan jam 6 setiap pagi. Oke, bahasa Inggrisnya gimana? Imelda sarapan bahasa Inggrisnya apa? Have breakfast ya, have breakfast. Tapi karena ini Imelda maka dia pakainya has breakfast at 6 every morning ya. Oke, good. Nah, sekarang yang ini. Kalau ini kalimatnya. Saya sarapan jam 6 setiap pagi. Bahasa Inggrisnya apa? I have breakfast at 6 every morning. Ya, very good. Bedanya apa yang atas sama yang bawah? Ya, yang atas pakai has, yang bawah pakai have ya. Ya, seperti itu ya. Karena kalau have ditambahin s itu tidak jadi have, tapi jadinya has ya.
Oke. Ya Pak. Oke, berikutnya. Makan toh. Alamak. Berikutnya begini, umpamanya kalimat negatif ya, sorry, kalimat positif. Oh, wait a minute. Kucing saya, Diam dulu, kucing. kucing saya tidur Tolong di unmute. di atas handuk Di atas. anduk saya setiap malam. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My cat My cat. Sleeping. sleeps Sleep di atas handuk saya on my towel ya, on my towel setiap malam, every night. Oke. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang yang ini. Kucing-kucing saya tidur di atas handuk saya setiap malam. Bahasa Inggrisnya bagaimana? My cat. Kucing-kucing saya. Bagaimana bahasa Inggrisnya? My cat. My cats ini kucing-kucing. sleep Kucing-kucing. on my towel Every every night, ya. Oke. Every night. Oke, bedanya apa? Ya, kalau kucingnya satu, ya, maka dia sleepnya ditambahin S ya, karena tunggal ya, sleeps. Oke. Kalau kucingnya lebih dari satu, sleepnya tidak ditambahin S ya. Ya. Nah, konsep seperti itu tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. My cat sleep sama my cats sleep ya. Dan penambahan S ini saja sudah jadi membuat kalimat itu berbeda ya. Membuat kalimat itu berbeda, dan nanti kalau kalian mengerjakan soal-soal ujian, maka selisih S saja ini bisa membuat jawaban kalian salah ya. Kalau kurang S atau kelebihan S ya, itu juga salah ya. Kelebihan S salah, kekurangan S juga salah ya. Jadi harus pas ya. Contoh lagi, biar kalian ngerti lah. Kasih contoh lagi. Budi belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Budi studies English every day. Oke. Nah, sekarang kalau ini, umpamanya kalimatnya begini. Dewinta dan saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Nanti Pak dengar, Babi. Belajar bahasa Inggris setiap hari. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Oke, Dewinta and I study Dewinta and I study English every day. Bedanya apa? Itu bukan jawabannya. Tadi ada yang jawab kok itu bukan jawabannya ya. Iya. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau yang subjeknya Budi pakainya studies, kalau subjeknya Dewinta and I study ya. Oke. Ini where is the voice coming from? Why is it so noisy? Mic yang tidak penting tolong dikasih mati, berisik, tidak dengar nih. Coba tolong dimatikan yang oke. Dari siapa ini? Dari Oki katanya. Dari Ormas. Jom saya keluar istirahat berjumpa. Ya. Oke, itu untuk kalimat positif ya. Kalimat negatif contohnya. Contoh lagi biar kalian bisa terbiasa menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris
dengan menggunakan simple present tense ya, untuk tentang rutinitas. Misalnya Nurhaliza tidak belajar matematika pada hari Selasa. Oke. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Nurhaliza. Bentar. Ini kok Nurhaliza. Pakainya doesn't apa don't? Doesn't study mathematics on Tuesdays ya, on Tuesdays. Jadi kalau pakai on dia Tuesday-nya ditambahin s ya. Nurhaliza doesn't study mathematics on Tuesdays. Jadi Nurhaliza tidak belajar matematika pada hari Selasa. Nah, sekarang kalau ini kalimatnya saya ganti seperti ini. Saya tidak belajar Bahasa matematika pada hari Selasa. I don't study Bentar ya. I don't study mathematics on Tuesdays ya, Tuesdays. Bedanya apa ini? Yang atas sama yang bawah? Ya, don't sama doesn't ya. Okay. Jadi yang subjeknya Nurhaliza pakainya doesn't, yang subjeknya I pakainya don't ya. Oke. Nanti lama-lama ngerti sendiri ya. Oke, good. Nah, sekarang ini kalau kalimat tanya seperti ini. Kalimat tanya. Apakah Nurhaliza makan apel setiap hari? Nah, bahasa Inggrisnya bagaimana? Does Nurhaliza eat apples every day? Jawabannya bagaimana? Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes. Yes, she does. Kalau tidak? No, she doesn't. Ya. Oke. Ya. Itu kan pertanyaan yang yes no question ya, yang jawabannya ya atau tidak. Nah, sekarang kalau pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Misalnya begini. Ya. Mengapa Nurhaliza makan apel setiap hari? Ya, bahasa Inggrisnya bagaimana? Mengapa bahasa Inggrisnya apa? Mengapa? Why? Ya, why? Why does Nurhaliza eat apples every day? Ya. Jawabannya bagaimana kalau ditanya seperti ini? Kan nggak bisa yes sama no saja kan? Karena ini kan pertanyaan yang jawabannya berupa informasi. Kalau ditanya mengapa Nurhaliza suka makan apel, mengapa Nurhaliza makan apel setiap hari? Ya, boleh. Because she likes apple. Ya. Ya, dia suka apel ya. Mengapa dia suka apel? Karena apel lebih besar daripada rambutan ya. Jadi dia lebih suka apel. Baik, itu adalah contoh kalimat dalam bentuk simple present untuk menyatakan atau menceritakan rutinitas kita ya. Ini saya copy paste. Saya kirimkan ke grup kalian. Grupnya apa aja? Ini hari ini?
Kupang 27. Kupang 27. Kupang Oke. 28. Kupang 28. 27, 28 sama 22 dan Johor ya. Oke, good. Ada Tony. Baik, teman-teman, sekarang kita latihan apa namanya mengerjakan soal-soalnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Itu yang punya ayam itu Pak. oh, yang punya ayam tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Minta api tuh, minta api. Ya, ya. Itu ayam ramas di batang leher itu ayam tuh. Ya rasa itu ayam kampung ya. Karena kan di kampung ya. Kalau di kampus bukan ayam kampung ya. Baik, teman-teman, ini soalnya seperti ini. Jadi ada vocabulary atau kosakata yang menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. Di sini kalian harus memilih ya, apakah was up atau get up. Kalau bangun tidur itu bahasa Inggrisnya was up atau get up. Get up ya. Oke. Terus kalau my face ini apakah comb my face atau wash my face? Comb itu menyisir ya. Ya, rambut itu muka itu disisir atau dicuci. Dicuci ya. Kalau yang disisir itu mukanya mantan ya, disisir. Yes, sir. Oke, dress atau berpakaian. Ini get dress atau brush dress? Yang mana? Get dress ya. Brush itu apa? Brush itu apa ya bahasa Indonesianya? Mainan. Daun. Brush itu kayak seperti disisir tapi bulu-bulunya itu lebih halus ya. Bulu-bulunya untuk yang Oh, ya. kenapa? Emang bulunya nggak halus? Kok pada Pasar gak asik, Pak. ini my hair, apakah kiss my hair, take my hair atau comb my hair? Comb ya, comb artinya menyisir ya. Sisirlah rambutku ya. Breakfast itu apakah was breakfast, play breakfast atau have breakfast? Have breakfast ya. My teeth, gigi saya. Apakah brush itu artinya menyikat ya, menyikat ya. Menyikat, sorry. Apakah giginya disisirin, disikat atau Brush. ya, brush ya. Brush. Oke. Kalau bis itu take the bus, go the bus atau read the bus? Take the bus ya. Jadi naik bis itu bahasa Inggrisnya adalah the bus ya. Itu bagian pertama. Terus bagian kedua, write the letter under the correct picture. Nah ini kan dari A, B, C, D, E sampai G ini, nanti kalian gunakan untuk mengisi yang gambar ini ya. Yang gambar ini gambar orang apa? Lagi apa ini? Makan ya, sarapan. Berarti hurufnya huruf apa ini? Huruf E ya. Ya. Kalau ini orang lagi ngapain ini? Sikat gigi. Huruf apa? F. Oke. Kalau yang ini lagi ngapain? Sisir rambut. Yang huruf apa? Huruf D. Oke. Yang ini lagi ngapain? Cuci muka. Huruf apa? Huruf B ya. Dan seterusnya ya, nanti dilanjutin sendiri. Nah, sekarang teman-teman, berikutnya ini listening. Kalian dengarkan baik-baik. Saya akan share sound ya biar terdengar. Oke, kalian akan mendengarkan kalimat. Nah, nanti kalian tentukan speakernya itu dia ngomongnya pakai play atau plays. Apakah ngomongnya brush atau brushes? Apakah ngomong take atau takes? Have atau has dan seterusnya ya. Oke, sekarang yang nomor satu. Yang nomor satu coba dengarkan. I play soccer. I play soccer. I play soccer. Play atau plays? Dengerin lagi. I play soccer. Play ya, I play soccer ya. Oke. Berikutnya. Dengarkan baik-baik.
He brushes his teeth. Please. He brushes his teeth. Brushes ya. He brushes his teeth. Oke. Berikutnya, take apa takes ya? Coba dengarkan. She takes the bus. She takes the bus. Takes ya, takes. Oke. Jadi supaya kuping kalian mulai sensitif dengan membedakan yang ada SS-nya itu ya. Karena huruf S dalam bahasa Inggris itu pasti terucap. Kalau tidak ada tidak diucapkan, kalau ada diucapkan gitu ya. Oke, itu bagian kedua. Bagian ketiga ini kalian disuruh memilih kata-kata yang ada di dalam kotak ini ya untuk mengisi. Plus, kalau dia subjeknya he sama she, dia harus ditambahin s ya atau es ya. Misalnya nomor 1, I bla 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 up at 5 a.m. Jawabannya yang mana? Get up. Get up. Get up ya, get up. Oke, saya bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Bedanya get up sama wake up itu apa? Jadi kalau wake up Kalau masih di tempat tidur. Kalau Masih, get up sudah berangkat dari get tempat up tidur. sudah bangun, Pak. Ya, get up itu udah bangkit ya. Kalau wake up itu cuma melek matanya ya. Sudah sadar ya. Tidur. Oke, kalau yang E berarti jawabannya apa? Yang E. Get juga ya, tapi ditambahin S ya. He gets up at 6 a.m. ya. Terus yang berikutnya, I bla 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 my face. Jawabannya apa? Wash. Wash ya. I wash my face. Nah, kalau yang he pakainya apa? Washes ya, washes ya. He washes his face ya. Nah, kalau ini you bla 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 breakfast at 6 a.m. Jawabannya apa? Have ya, have. Oke. Ya. Kalau she bla 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 breakfast at 6 a.m. Has ya. Has. Ini apa jawabannya? You go to sleep at 6 p.m. Sorry, at 10 p.m. ya. Kalau yang ini? Ya, she goes to sleep ya. Ya. Jadi perbedaannya seperti ini ya, cara mengerjakannya. Ya, diingat-ingat. Berikutnya, yang ini. I take the bus atau I takes the bus? I take the bus. I doesn't atau don't go? I don't ya, I don't go ya. Okay, I don't go ya. Okay, good. I brushes atau I brush my teeth? I brush my teeth. I don't atau I doesn't? I don't ya, I don't comb my hair. He kiss atau he kisses? He kisses ya, he kisses. Kemudian he don't atau he doesn't? He doesn't ya. He doesn't kiss his dad. He reads atau he read? He reads ya. He reads a story. Kemudian he doesn't atau he don't? Ya, he doesn't ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang ini teman-teman. Do you have breakfast at 6 a.m.? Yes, I. Apa jawabannya? Yes, I do ya. Dipindah seperti ini jawabannya. Do you go to bed at 11 p.m.? No, I. No, I don't. Ya, no, I don't. Does she comb her hair? Yes, she apa? Yes, she does. Ya. Does he wash his face at night? No, he doesn't. No, he doesn't. Ya. Kemudian bla bla bla, you go to school at AM, apa jawabannya? Do ya, do you? Do you go to school? Kalau he watch TV at noon, does he atau do? Ya, does he ya, tinggal satu ya. Itu ayamnya kenapa sih? Apa lagi diperkosa atau gimana? Oke, kita klik finish ya nanti ya. Klik finish, check my answers dan nanti skornya saja yang di screenshot ya. Ya, Pak. Oke, itu tugas pertama. Tugas kedua, kalian hanya harus mencocokkan gambar dengan ungkapan yang ada di kotak ini ya. Kalau yang nomor 1 ini
ini apa ini? Dia bangun tidur ya, bangun tidur. Dia yang get up atau yang wake up ini? Get up. Wake up ya, kan masih di tempat tidur ya. I wake Ya, up. wake up. I wake up. Kalau yang nomor 2 ini udah turun ya, udah turun dari tempat tidur ya. Berarti I get up ya. I get up. Oke. Kalau yang ini apa ini? Yang mana? Mandi. Yang mandi bahasa Inggrisnya apa? I have a shower. I have a shower ya. I have a shower. Oke. I have a shower. Terus kalau yang ini Pakai jaket. pakai baju bahasa Inggrisnya apa? Dress. I get dressed ya. I get dressed ya. Ya, nanti dilanjutin sendiri. Klik finish seperti biasa, check my answers dan skornya saja yang di screenshot ya. Itu tugas kedua, sekarang tugas ketiga. Wah, ini agak sulit ini listening teman-teman. Coba dengarkan ya. Dan nanti berdasarkan list mendengarkan ini, kamu menjawab apakah kalimat ini betul apa salah ya. Coba kita dengarkan dulu. Tolong dimatikan dulu yang suara ayam dari mana ya? It's really Dari Mema Pak. Dari Mema Pak ayam di kandang banyak. Ayam kurang ajar itu. Bakar. Ayam lapar. Oke, coba ya. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. Ya. Jadi apakah Dan gets up very early atau Dan gets up early, betul apa salah? True. True ya, true. Oke. True. Sekarang kalimat berikutnya, he has a small breakfast. Dia sarapannya kecil atau sedikit. Betul apa salah ya? Kita dengarkan ini. Get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Guys, tolong coba dimatikan semua dulu. Unmute dulu, Di mute semua dulu. Di mute. Cuma itu aja. Terutama yang ayam. Ramas dulu. Iya. Coba kita dengarkan apakah dia sarapannya sedikit atau banyak ya. Coba. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock. Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed, and have breakfast. I have a big breakfast. Ya, I have a big breakfast. Berarti kalau dia he has a small breakfast, betul apa salah? Salah. Salah ya? False ya. False seperti itu ya. Terus ini dia bilang bahwa dia adalah siswa. He is a student. Betul apa salah? Oke, kita cek. Cereals, toast, bacon and eggs, and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports. Ya. Berarti dia betul apa salah kalau dia pergi ke university? Berarti dia siswa ya, betul ya? Betul. Oke. Ya. Terus berikutnya, he has lunch at home. Dia makan siang di rumah. Betul apa salah? Kita cek lagi. And I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. Ya, I have lunch at about 2 o'clock at the university. Jadi dia makan siangnya di rumah atau di university? Di university ya. Berarti Dan has lunch at home. Betul apa salah? Salah ya. Oke. Ya, nanti habis itu kalian cocokkan, kalian setel lagi audionya, terus kalian masukkan di sini. Apakah jam 5 itu dia ngapain ya? Tadi jam 5 dia ngapain ya? Get up ya? Wake up atau get up? Sebentar. Every day at 5 o'clock, I go to the pool. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So,
What time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock. Ya, I get up every day at 5 o'clock ya. Jadi ini dipindah seperti ini ya. 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 Dan seterusnya nanti dilanjutin. Nanti bisa kalian putar-putar ulang kalau kalian nggak yakin. Oh ini get up-nya jam berapa, breakfast-nya jam berapa, go to university-nya jam berapa, have dinner-nya jam berapa, meet friends atau ketemu temannya jam berapa, go swimming-nya atau berenangnya jam berapa, kemudian makan siangnya jam berapa dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek lagi di audionya ya. Setelah itu kalian klik finish, kalian cek my answers dan skornya saja yang di screenshot. Jadi 3 saja latihannya ya. Oke. Ini saya kirim ke ini latihan pertama. Oh itu ayam tuh Tulisan punya. Tidak dengar kah yang disuruh ikan? makan puji kah apa itu ayam itu? Sengaja toh. Aduh, saya tidak ada. Oh, itu ayam tuh makan puji kah apa? Santus ayam saya itu. Oh, sorry. Ini 27, 28, 22 dan Johor ya. Oke, kemudian ini tugas kedua ya. Tugas kedua. And then tugas ketiga yang listening. Baik, nanti dikerjakan. Kalau kalian sudah selesai, ada yang sudah selesai sebelum jam 11 untuk Kupang dan sebelum jam 10 untuk Johor. Nanti kita bisa latihan membaca ya. 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 Apakah ada pertanyaan tentang tugasnya? No. No ya. Oke. Good luck. Silakan dikerjakan. Silakan di-unmute semuanya ya. Kalau yang Kupang mau zoom out dulu, mau keluar dulu nggak apa-apa, silakan keluar. Nanti masuk lagi kalau kalian merasa sudah menyelesaikan ketiga tugas tersebut. Kalian boleh masuk sebelum jam 11 ya. Mungkin jam 11 kurang 10. Nanti bisa masuk lagi dan kita latihan membaca kalau sudah selesai. Oke? Oke, thank you. Oke, good luck. Selamat mengerjakan. Iya. Manja kalau.